Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Don Muhammad Dava Karim dari NIM 21020360007 selaku moderator dari kelompok 1 Hukum Agraria. Nah, di sini saya akan membimbing jalannya presentasi melalui video kali ini. Nah, di sini dari kelompok 1 tuh membahas tentang tata cara perolehan hak atas tanah. Mau tahu penjelasannya lebih lanjut? Nah, besok saya akan tanya kepada teman-teman dari kelompok 1 Hukum Agraria. See you next day. Takon sih, Kak, boleh tanya nggak? Ya. Ya, gimana, Mas? Kalau boleh tahu namanya siapa dan NIM berapa? Nama aku Rizky Arifuddin, NIM 21020036098. Oke. Nama saya Lailatul Fitriah dari NIM 6020. Kan nama saya Nur Abdullah dengan NIM 210-203-6029. Dan Kak, nama aku Muhammad Iqbal dari NIM 210-203-6045. Oke, baik Kak. Sebelumnya saya mau tanya nih, pengertian hak atas tanah itu apa sih? Kalau pengertian hak atas tanah itu hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat atau mempergunakan tanah tersebut, Mas. Oh, baik. Dan satu lagi pertanyaannya nih. Dan bagaimana sih cara perolehan hak atas tanah? Kalau cara perolehannya itu ada 4, Mas. Kalau yang pertama itu penetapan pemerintah. Yang dimaksud dari penetapan pemerintah itu adalah perolehan hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Bisa juga perolehan hak atas tanah yang diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia (BPN RI) melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Nah, untuk bentuk penetapannya itu berupa surat keputusan pemberian hak, gitu, Mas. Oh, begitu ya. Terus yang kedua apa, Mas? Kalau yang kedua itu ketentuan undang-undang. Nah, yang dimaksud dari ketentuan undang-undang itu perolehan hak atas tanah karena ketentuan undang-undang melalui permohonan penegasan konversi yang berasal dari tanah milik adat, gitu, Mas. Baik. Dan untuk yang ketiga? Yang ketiga itu peralihan hak. Peralihan hak itu bisa melalui jual beli, tukar menukar, bisa juga hibah. Kalau soal jual beli kan kita udah paham gimana lah ya, Mas. Terus yang terakhir itu pemberian hak. Jadi kalau pemberian hak itu perolehan hak pakai atas tanah hak milik yang dibuktikan dengan akta pemberian hak pakai yang dibuat oleh PPAT, Mas. Begitu. Oh, baik. Begitu ya, Kak, intinya. Dan untuk yang terakhir nih, mohon maaf nih. Sebenarnya Kakak ini tahu gak sih apa yang diomongin? Sedikit sih, Mas, soalnya baru baca tadi pagi. Baik, Kak, kalau menurut Kakak gimana sih tata cara hak perolehan atas tanah? Yang pertama itu kita harus mendatangi Badan Pertanahan Nasional BPN dengan membawa berkas-berkas perkara seperti KTP, KK, berkas SPPT dan lain sebagainya. Lalu kita disuruh untuk mengisi formulir dan melakukan verifikasi data. Setelah itu kita akan mendapatkan surat perintah. Lalu kita akan disuruh untuk membayar biaya administrasi seperti biaya pendaftaran sebesar 50.000 dan biaya pengukuran tanah dan biaya mendapatkan sertifikat tanah tersebut. Lalu BPN ini akan mengukur tanah kita dan memberikan sebuah batasan untuk tanah kita. Lalu dalam hal pengukuran tersebut kita diwajibkan untuk mendatangkan sebuah saksi. Lalu setelah itu BPN ini akan memproses hasilnya, kan pengukuran tanah dan memberikan batasan dari tanah kita. Dalam hal ini kita disuruh untuk mendatangkan seorang saksi. Lalu kemudian hasilnya tersebut diproses oleh BPN. Seperti itu. Oh, jadi intinya gitu ya, Mbak? Iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu kembali. Gimana sih biaya pendaftaran dalam tata cara perolehan hak atas tanah? Untuk biaya pendaftaran dan tarif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas penarikan
penerimaan negara bukan pajak yang sesuai dengan BPN. Adapun jenis tarif pelayanan diatur dalam pasal 4 ayat 1. Oke Kak. Dan terus untuk rincian pembiayaannya itu gimana? Untuk rincian pembiayaannya ada di bawah ini. Gimana sih hak pakai dalam tata cara perolehan hak atas tanah? Oke, sebentar. Oke, saya ingat Kak. Hak pakai itu hak yang diperoleh atas memungut tanah dari negara. Jadi hak pakai ini dalam pasal 41 Undang-Undang UU PA atau yang kita sebagai acuan dalam agraria, yang mana hal ini hak dari atas tanah itu diberikan kepada warga negara atau penduduk Indonesia, kemudian warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia, kemudian badan-badan hukum serta badan-badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia. Oke Kak, kalau boleh tahu itu aja ya? Oh ya, kalau seingat saya itu selain hak pakai Kak, ada hak pengelolaan. Jadi hak pengelolaan itu sendiri bagaimana wewenang ini diberikan kepada si pemakai dengan beberapa wewenang, yang mana memang hal ini menjadi sebuah atensi bagaimana pengelolaan tanah itu dapat berjalan secara lancar dan baik begitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya Kak. Oke, sama-sama Kak. Sebelumnya Kakak ini paham nggak sih apa yang diomongin? Sebetulnya nggak paham sih Kak, karena saya tadi baca Kak, di situ ada tulisannya Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Atas perhatiannya untuk kali ini saya bersama rekan saya yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Apa yang kita jelaskan tadi itu sepengetahuan kita saja. Nah, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila dari kelompok 1 ini ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.